فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qauluhu radhiyallahu anhum wa radu'an. Firman Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekarang membahas tentang sifat apa ini? Ridha. Hadhihi min ayatir ridha. Ini diantara dari ayat-ayat tentang ridha. Allah Subhanahu wa taala mausufun birridha. Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat ridha. Wa huwa yarda 'anil amal wa yarda 'anil amil. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meridai amalan dan meridai pelaku amalan. Dua. Allah meridai amal dan meridai amil. Sehingga sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dua hal. Terkait dengan amal dan terkait dengan pelaku amalan. Allah meridhai amalan dan Allah meridhai pelaku amalan. Yakni anna ridallah muta'alliqun bil amali wa bil amil. Maknanya bahwasanya keridhaan Allah itu terkait dengan amal dan amil. Amil siapa? Pelaku. Amal-amal, adapun amal, famislu qaulihi ta'ala wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah ridha untuk kalian. Ay yarda asyukra lakum. Yang Allah ridhoi apa? Syukurnya. Syukurnya mereka itu Allah ridhoi. Allah ridha kalau mereka bersyukur. Apa yang Allah ridhoi sekarang? Perbuatan, amalan. Ay yarda asyukra lakum. Wa kama fi qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Apa yang diridhai? Amalan, itu Islam. Wa kama fil hadis sahih innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang sahih, sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga perkara dan membenci untuk kalian tiga perkara. Fahadzal ridha muta'alliqun bil amal. Ini contoh-contoh ridha yang terkait dengan apa ini? Amalan. Wa yata'allaqu ridha aidan bil amil. Ridha juga bisa terkait dengan pelaku. Mislu hadhil ayat allati saqal muallif. Seperti ayat yang dibawakan oleh penulis. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa yang kena ridha ini? Siapa? Amil. Ini pelaku orangnya. Faridallah sifatun lillahi sabitatun lillahi azza wajal. Sehingga ridha ini merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya fi nafsihi. Dan sifat ini ada di dalam apanya? Dirinya. Wa laysa syai'an munfasilan an, dan bukan merupakan dari sana masuk. Dari situ masuknya. Masuk dari sana, Dan tidak berdiri sendiri terpisah dari Allah. Walaysat syai'an munfasilan, bukan sesuatu yang terpisah dari Allah. Kama yadda'ihi ahlu ta'til, sebagaimana yang diakui oleh orang-orang yang menolak sifat. Namanya ahli apa? Ta'til, orang yang menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walau qala laka qail, kalau ada yang mengatakan kepadamu fassirli ar-ridha, coba tafsirkan kepadaku ridha. Coba jelaskan kepadaku yang namanya ridha. Lam tatamakan min tafsirihi, maka tidak akan ada yang bisa untuk menafsirkannya. Li'anna ridha sifatun fil insan ghariziyah. Karena ridha itu adalah sifat di dalam diri seseorang yang bersifat pembawaan. Sifat yang menempel pada diri. Yang nggak bisa menjelaskannya bagaimana. Orang bukan sesuatu yang terpisah dari orang. Keridhaan itu ada di dalam apa? Dalam dirinya. Gimana disuruh menjelaskannya? Nah,
wal gharaiz la yumkin lil insanin an yufassiraha bi ajla wa awdah min lafziha. Dan sesuatu yang tertanam di dalam diri tidak mungkin bagi seseorang untuk menafsirkannya dengan yang lebih jelas daripada lafadznya. Ya lafadznya ya udah jelas itu. Ridho ya apa? Ridho. Mau gimana lagi kita menjelaskannya? Orang itu sesuatu yang tertanam di dalam apa? Diri. Nah. Fa naqulu ar-ridha sifatun fillahi azza wajal. Maka kita katakan ridho ini merupakan sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatun haqiqiyah. Dan ini merupakan sifat yang hakiki, muta'alliqatun bi masyiatih, terkait dengan kehendak Allah. Artinya tidak semua orang diridhoi oleh siapa? Allah. Yang ingin Allah ridhoi, Allah ridhoi. Yang tidak ingin Allah ridhoi, tidak akan Allah ridhoi. Itu artinya terkait dengan kehendak. Fahiya minas sifatil fi'liyah. Maka kalau begitu ridho ini termasuk sifat apa? Fi'liyah. Sifat fi'liyah itu artinya apa? Sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah munculkan kalau Allah ingin. Nah, itu artinya sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan masyiahnya Allah, dengan kehendak Allah. Yarda anil mu'minin wa anil muttaqin wa anil muqsitin wa anil syakirin. Allah ridha kepada orang mukminin, muttaqin, muqsitin, orang adil. Wasyakirin, orang yang bersyukur. Wala yarda anil qaumil kafirin. Allah enggak ridha kepada yang kafir. Wala yarda anil qaumil fasikin. Allah enggak ridha dengan orang fasik. Wala yarda anil munafikin. Allah enggak ridha dengan orang munafik. Fa huwa subhanahu yarda an unasin wala yarda an unas. Sehingga Allah itu ridha kepada orang-orang, sebagian orang, dan tidak ridha kepada sebagian orang yang lain. Ini menunjukkan sifat ini terkait dengan apanya? Menunjukkan sifat ridho ini terkait dengan apanya? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yarda amalan wa yakrahu amalan. Allah ridha beberapa amalan dan Allah membenci amalan yang lain. Wa wasfullahi ta'ala birridha sabitun bil dalil sam'i. Dan pensifatan Allah dengan keridhaan ini telah tetap secara dalil sam'i kama sabaqa, sebagaimana telah lalu. Apa di antaranya dalil sam'inya? Dalil bahwasanya Allah punya sifat ridha apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Apa lagi? Wa raditu lakumul Islam madina. Dari hadis innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Nah, ini kan secara dalil apa? Sam'i bahwasanya Allah punya sifat apa? Ridho. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, wa bidalilil aqli, dan juga secara dalil apa? Akal, juga bisa pakai akal. Fa inna kaunahu azza wa jalla, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yusbitu ta'iin, yusibu ta'iin. Dikarenakan tatkala Allah memberi pahala kepada orang yang taat, yusibu, dikasih sawab, kasih apa? Pahala kepada orang ta'i, orang yang taat. Wa yajzihim ala amalihim, dan Allah balas amalan mereka. Wa ta'atihim, dan ketaatan mereka ya dulu ala ridho. Maka itu menunjukkan secara akal bahwasanya Allah apa? Ridho. Buktinya mereka taat dibalas oleh siapa? Allah. Menunjukkan Allah ridho tidak dengan amalan mereka. Kalau tidak, ngapain Allah kasih pahala? Paham ini secara apa? Akal. Ketika Allah ngasih balasan pahala kepada orang yang bertaat, menunjukkan Allah ridho kepada siapa? Mereka. Fa'in kulta, kalau ada yang mengatakan istidlaluka bil masuba ala ridallah qad yunaza fi. Pendalilanmu dengan pahala yang menunjukkan keridhaan dari Allah, ini mungkin bisa digoncang, bisa ditarik lagi, bisa dikhilafkan, bisa diperselisihkan. Kalau kamu berdalil bahwasanya Allah ngasih balasan dari ketaatan itu menunjukkan keridhaan seseorang, keridhaan Allah, ini masih bisa diperselisihkan. Li'anna Allah subhanahu qad yu'til fasiqa minan ni'ami aksar mimma yu'ti asyak. Karena terkadang Allah memberikan kepada orang fasik berupa nikmat lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur, orang yang taat. Nah, kalau kamu bilang Allah ngasih nikmat itu menunjukkan adanya ridho dari siapa? Allah. Bagaimana mungkin dengan orang apa ini? Fasik. Masa Allah ridho dengan apa ini? Fasik. Paham ya pertanyaannya? Kan tadi kita katakan dalil secara akalnya, ketika orang melakukan taatan, dia dikasih nikmat oleh siapa? Pemberian nikmat itu menunjukkan Allah apa ini? Punya sifat apa? Ridho. Buktinya Allah kasih apa dia? Nikmat atas ketaatannya. Ini kata-kata sebagian orang masih dipertentangkan.
Masih diperdebatkan. Kenapa? Buktinya orang fasik pun kadang dapat nikmat lebih banyak daripada orang apa? Yang taat, orang mukmin. Apakah itu menunjukkan Allah apa? Itu kan tidak, kata mereka. Ini pertanyaannya. Hada iradun qawi. Ini kritikan yang kuat ini. Kalau kamu bilang buktinya Allah punya ridho secara akal, itu orang yang taat dapat nikmat, orang fasik pun dapat apa? Nikmat. Apakah itu menunjukkan Allah apa? Itu. Paham ini ya? Ini kan benar ini. Kuat ini kata beliau. Lakinnal jawab anhu an yuqal. Tapi jawabannya kita katakan, i'ta'uhul fasik al-muqim ala maksiyati istidrajun. Pemberian Allah kepada orang fasik yang terus di atas kemaksiatannya, ini adalah istidraj namanya. Ini agar membuatnya semakin terlena, agar semakin jatuh dia ke dalam kemaksiatan, semakin banyak dosanya. Makanya justru Allah tambahi apanya? Nikmatnya. Itu namanya apa istilahnya? Istidraj. Tatkala pelaku maksiat terus mendapatkan nikmat dari apa? Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Walaisa an ridha, bukan menunjukkan keriduan siapa? Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami kasih mereka istidraj. Dikasih apa? Nikmat sampai lupa mereka. Sanastadrijuhum, akan kami beri mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak apa? Sadar. Mereka nggak tahu. Semakin maksiat kok semakin lancar rezekinya. Rumah tangganya semakin harmonis. Anaknya tambah banyak, anaknya tambah cantik-cantik. Tambah rezekinya tambah murah. Nah, padahal dia di atas melakukan apa ini? Kemaksiatan. Ini namanya apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang dia tidak tahu. Wa umli lahum, dan aku akan memberi tempo untuk mereka. Sengaja dikasih tempo oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku itu sangat kuat. Biar dia nanti nggak sadar ketika datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia di atas apanya? Kemaksiatannya, waliyadzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidzalim. Allah juga mengatakan sungguhnya Allah memberi tempo, yumli, kasih waktu, kasih tangguh. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang yang zalim, hatta idza akhazahu lam yuflithu. Sampai jika Allah sudah menghukumnya, Allah tidak akan melepaskannya. Lam yuflithu. Nggak akan lepas dari azab Allah. Kalau sudah Allah ingin mengazabnya, tidak akan lepas. Tapi memang dikasih apa? Tempo oleh siapa? Allah. Innallaha la yumli lizzalim. Wa ta'ala qaulahu ta'ala. Kemudian Nabi membaca ayatnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Dan begitulah hukuman dari Rabbmu jika dia menghukum Qura. Apa Korea di sini maknanya? Ahlul Korea. Sudah lewat kemarin. Korea itu maknanya bukan bangunannya, tapi apanya? Yang dihukum siapanya? Penghuninya atau bangunannya atau kampungnya? Penduduknya. Dalam keadaan mereka itu zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya hukuman Allah itu sangat pedih. Wa qala ta'ala falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka lupa apa yang diingatkan kepada mereka, justru kami bukakan kepadanya pintu segala sesuatu. Pintu dunia dibukakan justru tatkala mereka padahal lupa. Nasu mazukiru. Mereka lupa apa yang diingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Makin banjir rezekinya. Hatta idza farihu. Sampai akhirnya jika mereka sudah bangga dan senang. Bima utu, dengan apa yang didatangkan kepada mereka. Akhadnahum baghtah. Kami hukum mereka dengan tiba-tiba. Dalam keadaan mereka masih bergelimang dengan apanya? Dengan kenikmatannya. Fa idza hum mublisun faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Amma idza ja'atil masubah wal insan muqimun ala taatillah. Adapun jika datang pahala dan balasan ketika seseorang di atas ketaatan kepada Allah, fa innana na'rifu anna dzalika shadirun an ridallahi anhu. Maka kita ketahui, kita yakini bahwasanya itu muncul dengan sebab keriduan dari siapa? Allah. Tatkala seorang taat dapat nikmat, ini menunjukkan Allah punya apa ini? Sifat ridha. Tatkala orang melakukan maksiat dan dia tetap dapat nikmat, ini merupakan apa? Istidraj. Sehingga intinya dari ayat ini penetapan sifat apa ini? Sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.